Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ada doa pagi yang dilakukan setiap hari di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Di malam harinya ada menara doa yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore hingga jam 7 malam. Tapi khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite setiap hari Rabu jam setengah 8 malam hingga jam setengah 9 malam. Di hari Sabtunya kita ada ibadah Sabtu Ceria, ibadah khusus anak-anak yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Ruko GBI Kabar Baik secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri dan berhalangan untuk hadir ibadah Sabtu Ceria secara onsite, bisa sama-sama mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah Sabtu Ceria secara online setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Di malam harinya, hari Sabtu ada doa malam yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah doa malam ini dikhususkan untuk pengerja tapi juga terbuka untuk Bapak Ibu, untuk camers yang rindu untuk hadir ibadah doa malam. Di hari Minggunya kita akan sama-sama kembali hadir di ibadah raya. Ibadah raya diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite bersamaan dengan ibadah Kids Community khusus anak-anak. Ibadah raya kedua diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang berhalangan untuk hadir ibadah secara onsite bisa sama-sama mengikuti ibadah online YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Minggu jam 1 siang. Di ibadah raya ketiga diadakan setiap hari Minggu juga jam setengah 4 sore. Ibadah raya ketiga diadakan khusus remaja yang berusia kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Yang pertama, informasi tambahannya adalah akan ada WB misi yang diadakan oleh Sekolah Kabar Baik di tanggal 14 Oktober, tanggal 21 Oktober, juga 28 Oktober. WB misi ini diadakan oleh Sekolah Kabar Baik, jadi buat ibu-ibu, para ibu dari Sekolah Kabar Baik, orang tua murid Sekolah Kabar Baik bisa sama-sama mendaftarkan dirinya nih buat yang belum ikut WB misi kepada wali kelas putra-putri ibu-ibu masing-masing. Tapi buat ibu-ibu yang rindu juga untuk mengikuti WB misi tapi di luar dari orang tua murid Kabar Baik, bisa juga mengikuti WB misi dengan mendaftarkan diri dan biaya registrasinya sebesar Rp250.000. Informasi tambahan kedua ada retreat JC khusus remaja yang diadakan tanggal 21 Oktober hingga 22 Oktober dengan biaya registrasi Rp200.000 di Everest Valley Camp Puncak. Jadi buat Bapak Ibu nih yang punya putra-putri berusia kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP bisa sama-sama mengajak putra-putrinya untuk ikut retreat remaja, retreat JC di tanggal 21 hingga 22 Oktober. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman JCers yang ingin mendaftarkan dirinya, bisa mendaftarkan dirinya kepada Saudari Inge atau pengurus JC lainnya. Di akhir ibadah kita akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan bisa diberikan ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, Camp Center, Benih Iman bisa ditransfer ke rekening atas nama Deborah Asima Rohayani atau Tilmari. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, Bapak Ibu teman-teman. Selamat mengikuti ibadah raya. Selamat merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Semua sukacita, amin. Semua sehat, amin. Ya, bersyukur ya kalau pagi hari ini kita masih boleh bertemu, kita masih boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami sendiri Bapa. Engkau gak pernah biarkan kami Tuhan. Hari-hari kami penuh damai sejahtera, penuh sukacita karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan,
Kami mau naikkan setiap rasa syukur kami di hadapan-Mu melalui setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Oleh karenanya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Lawat setiap kami Bapa, dan biar Tuhan saja yang disukakan melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah kami pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memulainya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau siap sama-sama masuk gerbangnya Tuhan. Sebab Dia baik. Dia Tuhan yang baik, amat baik buat kita semua. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan satu hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita mau masuk gerbangnya dengan penuh syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Puji Dia, kita mau puji Dia dengan puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, amin. Semua merasakan kebaikan Tuhan, haleluya. Ya, kita mau terus nyatakan, datanglah Tuhan dan bertahtalah di dalam hidup kita, amin. Sungguh Engkau Tuhan, pelukis cakrawala, Engkau yang merangkai setiap jagat raya Tuhan. Kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pujian ini dari awal, pelukis cakrawala, Engkau yang merangkai jagat raya Tuhan. Merangkai jagat raya, pencipta semesta, pemilik kehidupan, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkara kami hari-hari ini, kami mau terus belajar, menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, Engkau Allah yang membela hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Dengan yakin kami mau katakan bahwa ketika Engkau membuka pintu bagi kami, tidak ada satupun yang dapat menutupnya Tuhan. Ketika Engkau memberikan jalan buat kami Tuhan, gak ada satupun yang bisa menghalanginya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat dengan iman kita mau katakan pujian ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang mengangkat, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
sembah Dia. Mari kita mau agungkan Dia. Percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Kami punyalah seperti-Mu, sebab kami punya Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang menjadikan setiap kami sebagai pemenang. Agungkan Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang hebat. Kami percaya, kami yakin Kau kan bukakan semuanya, setiap pintu Kau bukakan bagi kami Tuhan, dan kami kan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yes Tuhan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita, tanda kita percaya bahwa kita tahu Dia akan mengerjakan semua yang terbaik bagi hidup kita. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
Engkau adalah Allah yang berfirman dan Engkau tidak pernah lupa atas apa yang Engkau perkatakan. Engkau adalah Allah yang berjanji dan Engkau juga adalah Allah yang sanggup menggenapinya. Karena itu kami hari ini, Tuhan Yesus, di hari pertama di bulan Oktober ini, kami mau datang, kami membuka hati kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar perkataan-Mu. Dan biar telinga seorang murid Kau dapatkan ada pada kami. Dan ketaatan seorang murid yang akan menerapkan, melakukan apapun tugas yang diberikan oleh gurunya, yaitu Kristus. Engkau juga dapatkan di dalam diri kami. Engkau temukan itu ada pada kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu menemukan kami. Hari ini guru agung kami, Yesus Kristus, menemukan kami menjadi murid-Mu yang mau masuk ke dalam pintu gerbang itu. Dan kami rebut kemenangan-kemenangan. Kami rebut perjuangan-perjuangan yang berakhir dengan kemenangan itu. Terima kasih Bapak, berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk, shalom semuanya. Saudara-saudara, saya semangat sekali menunggu tanggal 1 Oktober. Kenapa? Karena saya baru ngeh gitu ya, ternyata tema ini sangat diteguhkan karena ternyata tanggal 16 September kemarin adalah awal yang baru, tahun baru, Rosh Hashanah bagi bangsa Israel. Mereka masuk ke tahun 5784. Kalau saudara tahu ada tahun-tahun yang masih berlaku dan masih jadiin patokan saat ini. Salah satunya adalah tahun Masehi. Tahun Masehi baru 2023 ya. Ada lagi tahun baru Imlek ya. Masih pala 2000 juga tuh ya. Cuma udah lebih gede, 2700-an atau 2800-an. Ada tahun rekan-rekan kita dari Jazirah Arab. Lebih muda lagi. Ada lagi tahun Jawa lebih muda lagi saudara. Tapi tahun internasional yang jadi patokan bahkan peta zaman itu adalah tahunnya Yahudi. Tahunnya bangsa Israel. Yang sudah menginjak pada 5784. Keren gak? Keren banget ya. Saya tidak pernah menyangka bahwa tema ini ternyata beririsan banget dengan Rosh Hashanah. Awal yang baru, new beginning atau tahun baru dari bangsa Israel. Karena tema kita adalah getting closer. Getting closer kemana? Semakin mendekat kemana? Getting closer to the great gate. Semakin mendekat kepada gerbang besar, saudara. Saudara-saudara, mungkin sekitar lebih kurang 7 tahun yang lalu, saudara ya. Next slide. Pasukan Gideon dan kita seringkali memperkatakan tentang Yesaya 60, saudara. Ayat 1 sampai 22 dan ayat 11 ini selalu kita dengungkan. 14 November 2016, saya tidak akan pernah lupa itu. Di room 25, gua nomor 25, saya secara benar-benar visual melihat satu bentukan gambar dengan tulisan Gate 2020, gerbang 2020. Nah itu saya tahu persis tanggalnya karena itu adalah hari jadi saya. 14 November 2016. Ya. Itu pertama kali saya dapat tentang gate, tentang gerbang. Dan sejak itulah didengungkan tentang satu visi Gate 2020. Sebenarnya ada satu visi lagi saudara yang karena supaya fokus kita ke Gate 2020 sebenarnya ada lagi visi 2024 ya. Nah saudara-saudara, salah satu ayatnya adalah ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, terus terbuka. Ini pintu gerbangmu, pintu gerbang yang kita ya saudara ya. Baik siang dan malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-rajanya raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Saudara-saudara, sekitar bulan Mei tahun ini, saudara,
saya ngomong sama Ibu Mari, Ibu Gembala. Ri, tapi itu saya baru ngomong setelah saya uji. Saya kan bukan orang yang adalah pelihat, saya bukan orang yang benar-benar terlalu peka lah sama kakak-kakak rohani yang lain gitu ya. Itu sih hebat-hebat lah, jam terbang doa mereka juga tinggi, jam terbang doa puasa mereka juga jauh lebih tinggi ya. Mereka sering doa puasa Esther, mereka sering doa puasa 40 hari bukan 30 hari. Dan itu setahun biasanya mereka pasti lakukan itu terus ya. Akhirnya di bulan Mei saya firm, saya yakin sekali, saya bilang, Ri, aku kok merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa we are getting closer to the great gate. Karena itu saudara, ketika ada charity gala dinner, mungkin saudara-saudara akan lihat tidak ada ketakutan sedikit pun di wajah saya dan Ibu Mari tentang bagaimana charity gala dinner itu akan berlangsung atau tidak berlangsung, akan sukses atau tidak sukses. Kenapa? Karena saya udah berbulan-bulan sebelumnya saya merasa yakin kok kayaknya udah deket sekali dengan gerbang besar, great gate. Saya juga ngomong sama Ibu Gembala, Ri, aku cecer terus tuh. Siapa yang ingin Tuhan bawa ke great gate, gerbang besar itu? Apakah Cross Arm Mission Ministry? Ternyata tidak. Yang ingin dibawa Tuhan semakin mendekat kepada gerbang itu adalah banyak. Yang pertama Cross Arm Mission Ministry, wadahnya. Yang kedua adalah Camer, orang-orang yang ada di Cross Arm Mission Ministry. Baik gereja, baik sekolah, baik mungkin orang-orang yang suka juga mendengarkan firman-Nya dibagikan melalui YouTube channel dari GBI Kabar Baik. Saya merasa yakin begitu. Saya tidak tahu saudara apakah ada Camer yang sejak Mei sampai dengan hari ini dapat terobosan entah apalah ya. Entah pekerjaan, entah gaji, entah terobosan apa, I don't know ya. Tapi kalau saya yakin pasti ada orang-orang di Kabar Baik ini yang dibukakan gerbang. Ya. Dan itu akan semakin dibukakan gerbang. Saudara-saudara sepanjang tahun, saudara ya. Sepanjang tahun ini, saya lebih sering menyebut nama orang loh. Ya. That I don't know, saya nggak tahu apakah Tuhan sedang naruh nama itu di hati saya untuk diklikkan gitu ya. Dielingin, disadarkan untuk melihat satu pintu gerbang. Saya tidak tahu ya. Tapi kalau saya sejak awal tahun ini, saya ketika Tuhan taruh nama jebret siapa gitu ya. Saya pasti langsung doa tuh. Nggak mungkin saya tunda, saya pasti langsung doa saudara. Yesaya 62 ayat 10 saudara. Ini adalah latar belakang tema kita. Berjalanlah. Berjalanlah. Saudara kalau sampai di Alkitab nih, ini rumus umum di Alkitab ya. Di kerajaan Allah. Kalau sampai 2 kali diperkatakan, atau lebih dari 2 kali, itu penting. Berarti ini rumus nih saudara ya. Ini rumus nih. Kita lihat nih berkali-kali Tuhan ngomong. Berjalanlah. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Berarti bukan satu pintu gerbangnya. Ya. Ada pintu-pintu gerbang. Sama saudara, menuju ke sini aja kita ada berapa pintu gerbang tuh. Pertama itu ya yang pintu pagar yang hitam di depannya. Terus yang kedua pintu yang di sana ya. Dan ketiga yang di sini ya. Ntar yang kapan kita keluar lewat pintu yang ini nih saudara. Nanti masuknya ke ruangan kelas masing-masing ya. Menurut gendernya. Yang bapak-bapak nanti di TK belakang. Yang ibu-ibu di TK depan. Saya tidak tahu letak makanannya di mana, saya belum petakan. Dan saya belum dapat bocorannya. Yang pasti kita akan sama-sama ambil makanan itu ya. Dimanapun kita berakhir. Entah di depan, entah di belakang. Mesti dapat itu ya. Kalau nggak dapat, silakan hubungi koordinator ya. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Nah saudara, ya kalau nggak melalui itu semua, boro-boro dapat makanan ntar gitu ya. Baik makanannya ntar, maupun makanan rohani saat ini, maupun nanti komuni ya, perjamuan kudus. Persiapkanlah jalan bagi umat. Nggak egois ya. Bukalah jalan raya. Sampai 2 kali ya. Bukalah
jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, singkirkanlah reruntuhan. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Enggak egois juga tuh ya. Ini firman untuk bangsa Israel ya. Tapi ini tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Enggak ada egois main di sini ya. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, kenapa mesti disajikan dalam King James Version? Karena ada yang unik, sedikit berbeda. Saya suka memakai Alkitab bahasa yang lain itu karena bisa melengkapi saudara ya. Yesaya 62 verse 10. Go through the gates. That's what pengolongan. Prepare the way of the people. Cast up the highway. Gather out the stones. Nah ini yang sedikit berbeda ya. Lift up a standard for the people. Yang tadi adalah kibarkan panji-panji, ini lift up a standard. Memang di terjemahan yang lain juga ada ya, yang kibarkan banner gitu atau flag. Tetapi kenapa saya pakai ini, nanti kita akan bahas saudara. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, sejak 16 September kemarin, bangsa Israel sudah masuk ke tahun yang baru. Bukan lagi 5783 tapi 5784. Atau disebut juga sebagai tahun Pei Dalet. Pintu gerbang. Sedikit saya ulas tentang Pei Dalet seperti yang saya janjikan di WA group, WA kita saudara. Pei Dalet 84 ya. Pei itu 80 ya. Dekade 80. Menariknya, kata P itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani artinya mulut, saudara. Jadi kita harus pikir dengan sangat apa yang akan keluar dari mulut kita, katakan amin. Mikir dulu, tahan dulu beberapa detik lah setidak-tidaknya sebelum kita ngomong. Ya. Supaya kita bisa go through the gates ya. Pikirkan apa yang mau keluar dari mulut kita. Ada film anak-anak dulu kalau mau buka pintu ada satu kata namanya abre begitu ya. Saudara tebaklah tuh film anak-anak tuh, film kartun ya. Abre baru dibuka ya. Kalau dia bilang abra, kadabra nggak bakal kebuka tuh saudara. Tapi kata kuncinya abre. 5784. 80-nya artinya mulut, artinya juga perkataan. Ya. Yang menarik, yang sebelah kanan ini dibacanya dari kanan ya saudara ya. Yang ini adalah P, yang ini nih. Yang ini adalah daletnya, kayak pistol itu dalet ya. Pokoknya apa ya? Bahasa zaman dulu dari kanan ke kiri gitu ya saudara ya. Bahasa Cina juga gitu saudara ya. Jadi P-nya itu yang sebelah kanan nih. Itu bentuknya kayak mulut saudara ya. Dan itu artinya mulut. Tapi itu juga bisa menjadi artinya yang lain juga. Perkataan juga bisa ya. Nah sekarang sebelah kirinya nih. Ya pokoknya sebelah sana yang kayak pistol begitu ya. Itu adalah dalet. Dalet itu memang artinya adalah pintu, artinya adalah gerbang. Tetapi dia terdiri dari dua sebenarnya saudara ya. Yang pertama adalah yang kayak telinga tuh di bawah tuh ya, yang bengkok gitu. Jadi dalet itu juga berarti telinga juga saudara. Lalu yang ininya nih, yang lurusnya tuh ya, dipadukan dengan yang ini, itu artinya adalah dalah atau dalut yang artinya orang miskin. Jadi sebenarnya dalet juga bisa berarti gini. Ada orang miskin nih, punya telinga, mendengar ada orang kaya yaitu gimel ya. Jadi gini, dalet itu adalah huruf keempat di bangsa Israel. Huruf ketiganya itu namanya gimel ya. Gimel sendiri artinya adalah rich people, orang kaya. Jadi kalau ada poor people, terus ada orang kaya sedang mendekat gitu ya. Dia memberitahu ini untuk kamu ya.
Maka poor people itu harus dengar dan harus terima. Ya, harus ada reaksi lah begitu. Cuma secara umum, dalet itu artinya adalah pintu. Ya. Tapi menariknya kalau digabung saudara ya. Berarti gini, dari Tuhan hari ini ada firman disampaikan kepada saudara. Kita juga punya telinga. Ya. Terserah kita mau tangkap ini atau enggak. Ya. Itu hak kita saudara ya. Kita bilang nggak usah lah, gue nggak butuh pintu gerbang, gue nggak butuh terobosan, Pak Tamto. Ya nggak masalah juga ya. Orang kalau udah begitu stabilnya, kayaknya nggak butuh lagi terobosan, it's okay juga. Itu sebuah pilihan kok ya. Tapi setidaknya saudara yang dengar saat ini, baik di tempat ini maupun pada YouTube channel ini. Setuju atau tidak setuju? Sejak tanggal 16 September 2023 sampai tanggal 15 September 2024, bangsa Israel menyatakan ini adalah tahun 5784, tahun Pei Dalet, tahun pintu gerbang. Setuju atau tidak setuju? Enggak masalah bagi orang Israel. Juga enggak masalah bagi kerajaan Allah. Tapi kalau bagi saya mau setuju. Saya mau di antara tanggal 16 September tahun ini sampai 15 September tahun depan ada pintu gerbang yang dibuka. Amin. Harus kita aminkan saudara. Saudara, di Bekasi ini ada TPA saudara ya, tempat pembuangan akhir ya, yaitu di Bantar Gebang. Ya. Di Bantar Gebang itu smeltnya itu, bebauannya itu saudara ya, itu bisa mencapai katanya 5 km padahal ternyata lebih ya. Lawang saya pernah di tempat Bapak pembina saya di Kemang Pratama itu lebih dari 5 km itu. Itu smeltnya kecium loh. Saya juga pernah di Pekayon, smeltnya kecium juga gitu ya. Saya pernah di Galaksi gara-gara CMN suka ngumpul Pak di Galaksi, tempatnya Pak Gatot. Juga smeltnya kecium. Wah ini mah bukan 5 km ini. Katanya bisa mencapai 10 km. Kita mau setuju nggak setuju, pokoknya itu smelt tersebar aja ya gak? Kamu suka cium juga gak smeltnya? Jarang ya? Oh puji Tuhan anginnya tidak ke arah setu. Nah. Intinya gini ya, itu atmosfer dari TPA, setuju apa nggak setuju, pokoknya ada aja melingkupi 5 km radius ya. Ini titiknya, ini radius 5 km. Karena itu ternyata ada kompensasi dari Pemkot DKI. Nah jangan-jangan banyak yang nggak tahu nih. Jadi kalau warga tinggal 5 km dalam radius itu, dia akan dapat dana kompensasi. Per orang per bulan 250.000. Yuk pada pindah ke sono, nggak mau lah. Per orang per bulan 250.000 loh. Terus-terusan loh. Lalu ada orang yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah ini cakep nih saudara ya. Firman ini disampaikan bukan hanya dari kabar baik ini tentang pedalet ya, tentang pintu gerbang. Dari banyak pembicara ya. Mau di rayon berapa, CK berapa, mau CK atau apa. Pokoknya banyak lah yang menyampaikan firman ini nih ya. Bukan cuma di battle ya saudara ya. Tentang pedalet ini. Tapi apakah apa yang kita dengar di telinga dari apa yang dikatakan perkataan Tuhan ini, kita mau terima apa enggak, mau kita aminkan atau tidak. Sama, orang banyak yang ngoceh, lu kok dapat gua kagak, iya lu kagak daftar kok gitu ya. Nah saudara-saudara, dari ayat tadi, ada 5 things to do, ada 5 TTD. Ya. Yang pertama, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Tadi saya cerita. Saya bilang sama Ibu Gembala, kok saya merasa melihat kita sudah semakin dekat dengan pintu gerbang. Saudara kalau kita sudah lihat nih,
Kita turun lewat situ ya, pintu situ. Lalu kita nggak mau ke situ. Tapi kita ngomong terus, gue mau pulang. Tapi dia mau di sini menang. Nah, gimana saudara? Atau saudara ya lagi agak kebelet begitu ya. Terus mau xiaopian, apa tuh xiaopian tuh? Mau pipis begitu ya. Terus tetap aja, waduh kebelet ini, mau pipis. Terus kagak turun-turun gitu. Loh yang salah sopo. Tidak mau jalan ke situ. Saudaraku, pintu gerbangnya. Anda dan saya mau setuju atau tidak. Pokoknya tahun ini adalah pedalet. Sudah, titik ya. Mau saya setuju sama nggak setuju nggak masalah, itu urusan saya. Nah sekarang kalaupun saya setuju. Ini adalah tahun pintu gerbang. Tapi saya tidak mau melaluinya. Tidak mau berjalan sampai 2 kali. Go through the gates. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Saudara-saudara berjalan ya. Saya berharap khotbah hari ini pun menjadi khotbah atau firman yang menjadi rosasana new beginning bagi saudara dan bagi saya. Dan ini harus menjadi semangat bagi kita. Ya saudara ya. Yang kedua. Prepare the way. Persiapkanlah jalan. Bikin jalannya saudara. Persiapkan. Jangan nih kita udah kebelet di sini ya. Terus mau pipis di bawah gitu ya. Terus ya, kita tahu itu pintunya. Terus nggak kita persiapin jalannya. Ayo maju aja. Padahal di depan ada bangku. Ya nabrak lah. Persiapkan jalan. Harus tahu ini nih di depan saya ini ada kamera gitu ya. Jangan sampai nih misalnya siapa ya. Ya siapapun lah misalnya Bu Ija lah maju. Dua ya itu kamera jatuh dah. Aduh pusing dah kepala ya. Harus dipersiapkan jalannya. Sama. Kalau istri lagi hamidun. Itu udah menjelang 7 bulan itu mesti standby. Karena bisa jadi kan juga melahirkan. Betul ya juga ya. Udah wisuda 2 kali dia. Jadi dia harus menjadi suami yang siaga bagi Lili gitu. Sejak 7 bulan itu udah mesti jadi suami siaga ya. Jangan sampai giliran lagi Lili udah mulai kayaknya mulus-mulus begitu. Li, ini mau ambil apa nih Li? Lo mau dibawain apa Li? Ini. Ya Lilinya bisa kesel. Udah gue berangkat sendiri dah. Gue pesen Grab car lah. Gokar lah. Ya enggak? Harus dipersiapkan. Yang menarik yang ketiga. Bukalah jalan raya. Apa bedanya saudara? Harus ada progres saudara ya. Jalan sama jalan raya beda nggak? Beda. Berarti ini penting sekali tentang jalan saudara ya. Sampai 2 kali loh. Dan yang keduanya itu progresif. Meningkat. Persiapkan jalan dan bukalah jalan raya. Jadi saudara kalau mau buat rencana jangan cuma jangka pendek ya. Tapi jangka menengah, jangka panjang. Kayak anak saya nih, Monty Lily ya. Kalau nanti dapat orderan, amin, misal ya. Orderan kaca film Val. Misalnya deh dari 1 karoseri bus. Saudara kan saudara lihat sendiri ya. Bus itu kan badannya gede, sekelilingnya kaca. Itu kaca filmnya berapa tuh? Mantap lah itu ya, mantap jaya itu ya. Setelah dapat order yang pertama, tentu udah dipersiapkan jalannya. Dia juga harus siapkan jalan raya dong. Betul gak? Ngomonglah sama Koniko, Cerin. Ini besar sekali nih. Dari karoseri terbesar di Indonesia nih. Gimana nih? Apalagi kalau nanti misalnya entah dapat pesawat begitu ya. Kacanya gede juga tuh. Ya, jadi harus ada peningkatan dan harus diperjuangkan dan dipersiapkan. Yang keempat, singkirkan batu-batu. Reruntuhan. Saudara, ini mau bicara tentang apa? Saudara, kalau kita jalan ya, kita ada batu bisa terjatuh. Bisa kepleset. Saudara, dalam hidup saudara dan saya berapapun umur hidup saudara saat ini. Saudara mungkin pernah terjatuh karena satu hal. Perhatikan dengan sangat saudara. Apa itu? Singkirkan itu saudara ya. Kalau yang menyerupakan batu dalam hidup kita itu adalah tentang misalnya
Aduh, ini toko gua kok sepi melulu ya. Perkataannya sering keluar. Itu batu dalam hidupmu, saudara. Singkirkan. Saya dulu punya toko aki, saudara ya. Saya selalu bilang sama karyawan saya, ada buku, setiap hari harus dia catat tuh. Ya. Paling atas sebelum Anda transaksi nomor 1. Nggak boleh saya nggak bolehin dia bikin nomor 1 dulu transaksi. Tapi sebelum nomor 1 tulis, God bless us GBU. Setelah selesai mau ditutup bukunya hari itu harus tulis amin. Sayang saudara, buku itu nggak sempat saya ambil karena akhirnya kan toko itu dilanjutin oleh koko saya. Setiap hari mereka harus tulis itu. Saya tahu mereka bukan orang Kristen, saya tahu. Tapi mereka lakukan loh. Di awalnya GBU. Udah selesai transaksi, amin. Keren apa keren saudara? Saudara kalau ada masalah yang bisa menyandung kita di jalanan, gampang emosi. Singkirkan batu itu saudara. Kalau masalah kita di HP nih saudara ya. Tiba-tiba ada bunyi. Gitu ya. Apalagi nanti double date ya. Sebentar lagi nih double date. Ini bulan berapa? Bulan 10 ya. Pas lagi tinggal 10 menit. Double date. Double tense day nanti nih saudara ya. Saya nggak tahu ada promosi apa nih saudara ya. Saya nggak tahu loh. Paket. Enggak. Itu platformnya Pak. Paketnya misalnya ini untuk cewek deh ya. Apa ya? Smoothing misalnya lah ya. Atau apa paket apa gitu ya. Khusus double 10 deh. Smoothing yang biasanya berapa jadi berapa. Oh ini padahal nggak ada kondangan. Nggak ada apa. Dipaksa-paksa smoothing. Paket beli apa? Skincare, oke lah skincare. Biasanya kita juga beli skincare yang ya biasa lagu tuh. Gara-gara itu paket diskon 50% misalnya ya. Tapi 50% juga nih ya. Dari 1 juta 50% 500 ribu. Kepancing juga. Padahal biasanya juga sekali beli paket itu 200 ribu juga bisa 2 bulan tuh. Ini gara-gara double 10 deh saudara. Saudara kalau itu menjadi kerikilmu itu singkirkan ya. Udah jelas ke pasar mau beli apa begitu ya. Tahu sebelum sampai pasar ada ruko-ruko nih. Ada emperan nih. Ya capek deh saudara. Nah sudah itu ya. Singkirkan apapun lah kerikil saudara ya. Ini HP ini kacau nih saudara ya. Bisa bagus bisa juga kalau kita nggak singkirkan nih masalah. Ini masalah besar beneran saudara ya. Terus yang repot lagi nih saudara. Mohon maaf nih ya. Ada pinjaman yang sangat mudah saudara di sini. Tinggal klik aja udah dapat tuh saudara. ACC udah pasti saudara. Nggak ada kebutuhan saya pinjam. Capek deh. Kalau itu masalah dalam hidupmu saudara ya. Singkirkan itu. Khusus pinjamannya tadi saya bilang saudara ya. Saudara tebak sendiri. Saya nggak mau sebut takutnya karena ITE lagi ya. Saudara kalau saudara klik ya. Saudara sudah setuju. Itu kliknya saudara itu. Ini saya sebut nama aja nih ya. Dari podcastnya Pak Hotman Barustapaya. Bintang tamunya adalah tokoh dari peminjaman yang seperti itu. Pokoknya begitu kita klik begitu saudara ya. Maka kita sudah setuju emailnya kita diketahui oleh dia. Email itu apa? Identitas ini nih kita. Dan dia bisa buka telepon, nomor telepon kita. Galeri kita. Segala macam informasi di HP kita dia tahu. Dia bisa. Karena kita sudah izinkan saudara. Jadi kalau misalnya saya minjem nih saudara ya. Terus saya nggak bayar. Di foto saya ini saya ada foto macam-macam nih. Aneh-aneh nih saudara ya. Ntar dia kirim ke saya. Pak ini foto bapak ya. Pak boleh nggak ya saya kirim ini kepada khalayak ramai. Capek deh saudara. Saudara-saudara. Saya nggak tahu kerikil apa, batu apa, reruntuhan apa yang ada di dalam hati dan hidup kita. Singkirkan tuh saudara ya. Reruntuhan apapun itu, singkirkan. Yang terakhir, yang kelima. Kibarkan panji-panji. Jangan kita jadi orang yang lemah.
Udah nih, bisa gua. Udah kere aja lah. Udah kerempeng pula. Saudara-saudara nggak usah gitulah. Kibarkan panji-panji saudara ya. Saya kalau ketemu orang sehebat apapun dia nggak malu loh. Saya mau pakai motor Mio J kan, yang dulu nggak ada engkolnya itu ya. Yang mogok melulu. Saya mau pakai motor, ya enggak apa-apa, emang kenapa? Yang penting ketika saya bertemu dengan orang, saya tunjukkan aku adalah anak raja gitu loh. Ya. Enggak usah juga saya pura-pura gitu. Tampang ke sini naik apa? Ini mobil lagi dipakai. Jadi saya pinjam motor jemaat. Padahal emang gak punya mobil, udah santai aja, kenapa mesti ngarang-ngarang gitu sih? Ya enggak? Kadang-kadang ada orang yang begitu saudara ya. Pede aja, kenapa sih? Kibarkan panji-panji itu bukan berarti kita men-show-kan kita punya kekayaan, kita punya kehebatan gitu ya. Saya di komunitas manapun saudara, saya nggak akan mau jadi diri orang lain. Dengan, ini saya banyak duit nih, gini. Enggak loh, jadi apa adanya aja. Saya suka bercanda aja gitu. Jangan tiba-tiba, ya saudara-saudara jadi begini. Jadi kita ini. Ya ini itu mah bukan aku. Jadi apa adanya tapi kibarkan panji-panji Allah. Dalam bahasa Inggrisnya tadi di King James Version itu dikatakan lift up a standard. Ya. Kita angkat standarnya kita. Standarnya apa? Standar ilahi saudara. Nah kalau di Girlstock ada tuh ya. Kok stand up? Stand apa? Stand up kamu? Stand alone. Hidup dalam standar Allah. Berapapun harganya kalau nggak salah ya. Pokoknya begitulah. Kita harus hidup dan kita harus angkat standar kita, jangan standar rata-rata dunia, kita harus angkat standar kita menjadi standarnya Allah. Slide yang berikutnya nanti saja saudara akan dibahas saudara ya. Tapi saya berharap saudara ya, dari Mika ya. Mika 2 ayat 13 nanti kita akan bahas. Saudara, saya berharap, saya berdoa. Hari ini firman Tuhan itu menemukan saya. Hari ini saya lagi suka kata itu saudara. Hari ini pedalet find you. Hari ini pintu gerbang itu menemukan Anda. Memang sih yang paling tepat sebenarnya kita menemukan dan melihat pintu gerbang ya saudara. Tapi saat ini dari tempat ini saya mau katakan, saya berdoa. Kiranya pintu gerbang itu menemukan Anda dan menemukan saya. Sekali lagi saudara, firman Tuhan ini bukan cuma untuk Cross Arm Mission Ministry. Tapi ini juga untuk setiap kamar yang ada. Saudara 24 tahun yang lalu, saya dan istri saya, kurang kerjaan apa? Ketika dengar perintah Tuhan, bikin persekutuan. Kurang kerjaan apa? Enggak. Saya lagi sibuk-sibuknya bekerja. Ibu Mari juga sibuk-sibuknya bekerja. Kondisi keuangan kami saat ini dengan 24 tahun yang lalu secara manusia bedanya bumi langit lah saudara ya. Kami mau beli rumah satu lagi pun bisa saat itu. Tapi saudara, ketika kami dengar itu, buka satu pintu gerbang namanya Kabar Baik, sudah buka saja. Dan ternyata saudara, di tempat ini so many people, banyak orang saudara, dibentuk Tuhan di tempat ini. Dikuatkan di tempat ini. Dikasih terobosan di tempat ini. Mungkin pernah juga diajar agak galak oleh kami. Yes. Tapi kami lakukan saja saudara. Itu bagian yang harus saya lakukan. Buka jalan, bukalah jalan raya. Singkirkan batu-batu. Saudara, kalau ada hal apapun dalam hidup saudara yang merupakan reruntuhan dalam hidup kalian, saya undang imam musik, bila kau yang membuka pintu. Saudara, setuju atau tidak setuju? The gate is open for you, for me.
pintu gerbang itu sudah terbuka untukmu, untuk aku. Aku gak mau ke pintu gerbang terobosan itu urusan aku sih memang. Tapi menurut aku butuh sekali. Ini aku bicara tentang diri aku, saudara ya. Pintu gerbang udah dibuka, terus aku gak mau ke sana. Mohon maaf, yang butuh aku, saudara. Tapi saya tahu semua orang yang sedang dengar firman ini saat ini, semuanya adalah orang pintar, semuanya adalah orang bijak, semuanya adalah orang yang tahu. Kita butuh pintu gerbang itu. Dan pintu gerbang itu sudah terbuka. Saudara perlu melalui go through. Bila kau yang membuka pintu. Tak ada yang dapat menutupnya, Tuhan. Sebelum kita nyanyikan awalnya, saudara, sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kalau ada yang perlu disingkirkan dalam hidupmu, reruntuhan, batu, singkirkan itu, saudara. Apapun itu. Saudara pernah disakiti oleh siapa? Saudara pernah terikat oleh satu ikatan apa? Saudara mudah tersandung oleh karena apa? Saudara, kita bawa segala perkara kita bawa kepada Tuhan. Dan itu gerbang itu adalah milikmu, milikku. Segala perkara kuserahkan padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Bisa jemput kita bangkit berdiri, saudara. Bila kau yang membuka pintu Tuhan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. tidak ada yang dapat merendahkan kami, Tuhan. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Kami mau deklarasikan saat ini, karena ini adalah tahun Pedaret. Kami harus deklarasikan, mulut kami harus deklarasikan, sehingga telinga kami juga mendengar. Kami memperkatakan, ini kami Tuhan. Kami bawa segala perkara dalam hidup kami. Kami bawa kehidupan kami di kaki-Mu Tuhan. Termasuk juga segala bebatuan, reruntuhan, segala catatan-catatan kelam, segala hambatan yang ada di dalam diri dan hidup kami. Kami mau singkirkan itu Tuhan. Jelas ini tidak mudah Tuhan.
Tapi ketika Engkau ada di dalam kami, Engkau yang mengerjakannya di dalam kami dan kami sanggup. Karena itu Tuhan Yesus, ini kami. Kalau kami benar-benar sudah memasuki tahun pintu gerbang, maka langkah kami adalah kami harus go through the gates. Kami harus masuk ke sana. Kami harus persiapkan, prepare jalan. Kami harus buka jalan raya. Kami harus singkirkan batu. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Engkau yang ada di dalam kami akan mempermampukan kami. Bagi yang butuh pintu gerbang untuk keuangan Tuhan Yesus, Engkau buka pintu gerbang keuangan dalam nama Yesus. Bagi yang membutuhkan pintu gerbang kesehatan, Tuhan Kau buka pintu gerbang kesehatan baginya Tuhan. Bagi yang butuh pintu gerbang terobosan atas belenggu keuangan atau pekerjaan, karir, Engkau yang bukakan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau lift up the standard. Kami mau tidak lemah. Kami mau kibarkan panji kami. Kami mau hidup dalam standarnya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini juga Engkau teguhkan kami melalui perjamuan kudus. Sehingga Engkau ingatkan kami melalui perjamuan kudus ini. Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam-Mu. Saya persilakan duduk dulu saudara-saudara. Tuhan, kami mau masuk ke perjamuan kudus ini. Kami tahu setelah pintu gerbang kami masuki pun, kami mesti jalani setiap pintu-pintu gerbang itu. Mungkin kami akan lelah di sana. Mungkin kami juga berpikir untuk mundur. Tapi Tuhan, ketika kami tahu kami gak sendiri, ada Engkau di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, kami sanggup. Karena itu kami memasuki perjamuan kudus ini. Dan untuk kami Tuhan Yesus melayani di meja perjamuan-Mu ini. Suci kuduskan, izinkan kami melayani-Mu, melayani perjamuan-Mu ini. Dan izinkan kami semua juga Tuhan, semua yang sudah dibaptis untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Sehingga kami menyadari bahwa Engkau menyatu dengan kami menyatu dengan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, aku lepaskan kuasa-Mu bekerja atas hosti dan juga anggur ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Kuasa yang membawa kami untuk mampu go through the gates. Kuasa yang mampu membawa kami meraih terobosan-terobosan dalam berbagai aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus segala perkara aku. Ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Engkau yang membuka. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang Saya jemput kita semua bangkit berdiri saudara. aku, tiada yang dapat dapat menutup.
dapat. Tiada yang dapat merendah. Sekali lagi katakan dengan iman, tiada yang dapat merendahkan kami Tuhan. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masuk ke perjamuan ini Tuhan, kami yakin dan percaya pintu gerbang terbuka dan kami siap melaluinya. Kita angkat tosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Bahkan segala kelemahan dalam tubuh kami, pintu gerbang kesembuhan sudah kami terima. Segala kebocoran dalam keuangan, semuanya Tuhan sudah perbaiki Tuhan. Kami terima kesembuhan jasmania kami juga Tuhan. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan kita dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan sungguh. Darah-Mu juga suci kuduskan kami, tutup bungkus kami rapat sempurna dan mempersiapkan kami untuk terus go through the gate. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala syukur kami karena pintu gerbang itu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur karena kuasa-Mu Engkau berikan atas kami. Ya Tuhanku, Terima kasih Yesus. Terima kasih bagimu. Terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu. Syukur Hanya bagimu, syukur bagimu Tuhan. syukur Hanya bagimu, syukur bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap go through the gates. Terobosan demi terobosan Kau buka bagi kami dan kami bertekad kami mampu menerobosnya karena Engkaulah sang penerobos yang mengerjakannya dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan tetap berdiri saudara, kita juga akan confess pengakuan iman versi singkat GPI. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya.
Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan tutup saudara. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami memastikan adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bela kami adalah orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat oleh kami Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengimani, kami sudah masuk dalam pintu gerbang, kami siap meraih setiap kemenangan, kami siap meraih setiap janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk sahabat rekan kami yang terkasih yang berulang tahun pada bulan September yang lalu. Kami berdoa secara khusus untuk saudari Rosa Duma Trisnawati, adik Gita Natania Avariela, Ibu Hana Handoko, Bapak Ronald Wilson, Saudara Dian Septian, Saudara Liki Elkin, Saudari Erna Waru, adik Albert, Pak Rawan Purba, Ibu Tumiar Siregar, Saudari Sharon Sevia Yuriana, Saudari Sharon Yunike Lembayung, Saudari Triana Putri, Ibu Ria Kairi Matoya, adik Valeri, Ibu Septa Dame Ria, adik Mika Miselian, dan juga untuk Mem Ami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan terus berikan umur panjang. Kasih setia Tuhan terus melimpah atas kehidupan mereka. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai. Bahkan kami percaya keluarga mereka dipulihkan. Mereka terus menjadi teladan bagi banyak orang di sekitarnya. Dan melalui apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan setiap nama-nama yang sudah kami doakan tadi ke dalam tangan Tuhan. Supaya karya Tuhan tetap nyata dan mujizat Tuhan tetap terjadi atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk rekan kami, jemaat kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan Pak Alex Limbong ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya oleh bilur Yesus tetap ada kesehatan, kekuatan yang akan Tuhan kerjakan. Sehingga kami akan melihat hari demi hari beliau bisa melewati setiap proses yang ada dan mengalami kesembuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan istri dan anak-anak ke dalam tangan Tuhan dalam masa mereka mendampingi dan merawat ayahnya. Biar suaminya Tuhan juga menolong supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk pelayanan kami, untuk apa yang Tuhan percayakan di GBI Kabar Baik ini, dan juga untuk sekolah TK dan SD Kabar Baik. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan mencukupkan segala sesuatu, bahkan sampai dengan saat ini Tuhan masih menyertai. Apa yang kami butuhkan Tuhan sudah sediakan, untuk kedepannya tetap kami percaya perlindungan Tuhan nyata, proteksi Tuhan nyata, berkat Allah melimpah, penyertaan Tuhan juga terus melimpah atas pelayanan yang sedang Tuhan percayakan atas kami ini Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami terus guru-guru, murid dan orang tua murid tetap terpaut kepada Tuhan. Sehingga Engkau mendapati kami memiliki hidup yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Untuk jemaat kami yang mungkin juga sedang sakit yang lainnya Tuhan, Tuhan juga memulihkan. Ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Kami juga berdoa untuk Sharon yang sebentar lagi akan kembali ke Taiwan untuk
Lanjutkan pendidikannya di sana. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai perjalanannya sehingga boleh tiba di sana dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Pendidikannya Tuhan berkati sehingga bisa selesai tepat pada waktunya, meraih nilai yang terbaik, prestasi yang terbaik, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Sharon ini boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ada proteksi Tuhan sempurna, pergaulannya Tuhan proteksi sehingga segala sesuatu yang ada bersama dengan Sharon ini semuanya boleh mendatangkan kebaikan atas hidupnya. Terima kasih Bapa, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau pulang, Tuhan juga menyertai kami. Kami membawa untuk persembahan kami, persepuluhan kami kembalikan kepada rumah Tuhan. Karena kami tahu ketika kami membawa persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, kami sungguh percaya Tuhan pasti akan membukakan bagi kami tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. Kami kembalikan pada hari ini Tuhan yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan pada masa pemilu nanti juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya kami naikkan kepada Engkau saja. Kita bangkit berdiri dan kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan atas setiap kami, darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan dalam hidup kami. Darah Yesus, patahkan segala siasat si iblis. Segala sesuatu yang akan menjadi kerikil dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus, batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Yesus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dan kami saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku dimanapun saudara berada, baik onsite saat ini maupun ketika saudara menyaksikan, mengikuti di YouTube channel Kabar Baik. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Allah Roh Kudus di dalam hidup saudara sekalian. Terimalah juga pintu gerbang yang dibuka oleh Yesus Kristus dan pertolongannya. Itu semua dimateraikan oleh dari Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.